Halo Joy, di video ini gue mau bahas sedikit tentang equipment atau gear ya. Di sini gue mau ngejelasin ya. Kalau bagi gue itu ada yang namanya 3 equipment. Gue bagi 3. Satu equipment biasa yang bisa kita dapetin dari ngebunuhin monster biasa di map normal. 2 itu item yang bisa kita dapetin dari boss di map tersebut. Contohnya misalnya kayak kalung ini nih, gue kasih lihat. Layout. Nah, ini gua kategorikan item drop boss ya, equip drop dari boss. Yang ketiga itu equipment yang bisa didapat dari raid, yaitu kayak sejenis Baldur, Tubalcain, terus Anubis, Athena. Nah, jadi bisa diingat gue kategorikan sebagai 3 ini. Yang harus kalian pakai itu yang kategori ketiga ini. Equipment yang didapat dari buka chest, dari raid, atau dari apa gitu kan. Dari chest pokoknya. Dari shop, dari silver chest, dari golden chest. Jadi apa sih kelebihan equipment dari raid ini, dari kotak-kotak ini? Nah, jadi mereka tuh opsi yang bisa kita dapat dari mereka tuh lebih banyak, entah lebih 1 atau 2 gitu dibanding yang kita dapat dari tempat lain. Nah, kalau yang kategori kedua yang dari drop boss itu bukan untuk dipakai untuk bagusin karakter kita, itu dipakai untuk farming atau apa gitu, untuk gaya-gayaan. Jadi nggak usah kita bahas dulu di sini. Nah, ini gue bakal ngeliatin perbedaannya ya. Langsung aja, kebetulan gue ini ada cincin yang gue craft sendiri dulu di awal main sebelum gue sadar apa perbedaannya. Kalau kalian lihat di Athena ini, additional option gue itu ada yang namanya damage increase plus 6%. Nah, itu nggak ada di cincin yang hasil craft gue ini. Pembuktiannya di sini ya, kita modify. Kita ke option, kita option transmutation. Kalau kalian lihat di sini yang gue scroll ini, itu nggak ada damage increase, nggak ada. Coba kita pergi ke Athena. Di Athena kita lihat, oke, nah ini bisa kalian lihat sendiri 6% sampai 8%. Juga di sini ada damage defense 4% sampai 5%. Nah, itu option yang eksklusif, cuma ada di equipment atau item-item yang kalian dapat dari buka chest ya. Apa sih damage increase itu? Damage increase itu tuh sama kayak physical attack dan magical attack. Dua-duanya itu ada di damage increase. Jadi kalau kalian naikin itu dua-duanya naik. Physical attack kalian naik, magical attack kalian naik. Jadi kalau kalian kayak gue ini punya damage increase 6% sama physical attack 5%, physical attack gue kan main physical attack naik 11%. Gede banget. Coba kita lepas ya. Kalian lihat di sini 8.000 sampai 8.700. Kita lepas Athena. Langsung jadi 7.200 sampai 7.900. Bayangkan satu cincin doang. Coba kita pakai yang ini. Ini kan physical attack dan magical attack-nya 99, sedangkan Athena tadi, bentar. Athena tadi cuman 82. Kita equip ya. Itu nggak nyampe 8.900. Tadi berapa sih? 8.900 kan? Oh enggak, 8.500. Perasaan tadi 8.100. Oh, salah. Malah cincin gua yang lepas. Yang ini geblek. Nah, equip dulu. Baru kita equip lagi. Nah, 8.700 ternyata. Ya, jadi segede itu ya. Segede itu. Nggak cuman di aksesoris, di senjata juga ya begitu, sama aja. Di senjata yang hasil buka chest itu ada, yang nggak dari buka chest itu nggak ada. Kita cek aja di sini. Kebetulan gue ini belum dapet. Gue mau roll lagi masih males. Tuh kalau kalian lihat tuh ada damage increase, dan yang di senjata biasa nggak ada pokoknya. Nah, tapi kalian tuh nggak usah bingung ngehafalin segala macam. Nanti di kolom komentar gue bakal kasih linknya untuk mempermudah kalian. Itu ada tools yang dibagiin dari orang namanya Seriti ya. Pokoknya tuh orang baik banget. Kalian tinggal buka aja nanti. Tapi yang perlu kalian tahu ya ini,
equipment dari chest itu jauh lebih unggul daripada yang biasa. Jadi terserah kalian mau beli yang biasa harganya lebih murah atau kalian mau beli yang dari chest. Oke, itu satu pembahasan tentang equipment yang dari chest ya. Nah, buat kalian yang baru main, gue cuma mau ngasih tahu nanti di main quest itu di level 80 ke atas. Kalau kalian main quest terus, kalian bakal dapet senjata kuning gratisan, senjata legendary gratis udah plus 7, tapi itu Conqueror. Nah, Conqueror itu nggak ada efek damage tadi. Kalau gua bikin char baru di level segitu, gua bakal beli achievements. Ini maaf ya, gua nggak tahu nyebutnya gimana, achievements lah pokoknya gue sebut. Terus gua cari opsi damage increase sama physical attack kalau gua main physical. Terus gua plus in deh sampai ke plus paling nggak plus 13. Habis itu gua bakal ngebagusin equipment lainnya dulu, karena nanti kalian itu di Mirkan Tower lantai 65 senjata gratis yang bukan abal-abal. Ini senjata Mak Jundung. Ini nih, kayak punya gua nih. Jadi menurut gua lebih baik kalian investasi ke equipment lain ya, selain senjata. Ke armor, glove, atau aksesoris, karena senjatanya nanti bakal dapet. Oh iya, gua kelupaan. Hal yang paling krusial untuk kalian lanjut farming tanpa ngeluarin biaya itu ada di glove dan earring kalian ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada MP drain, sedangkan di earring ini ada HP drain. Fungsi MP drain sama HP drain itu setiap kalian ngehit monster, kalian bakal dapet sejumlah yang tertera di sini. Misalnya MP drain 50, jadi setiap hit MP kalian nambah 50. Begitu juga dengan darah kalian. Kalau di sini gue cuman ada yang nambah 200, jadi setiap hit darah gue naik 200. Opsi ini juga cuman bisa didapetin di equipment yang dari chest tadi yang gue bahas tadi. Nah, kalau kalian baru main gak ada duit untuk beli aksesoris legendary yang kuning, kalian bisa dapetin efek itu yang HP drain dari online 7 hari ya. Dimana nih, coba gua lihat dulu. Nah, ini di hari ke-7 ada rare earring option stone, ini pasti HP drain plus 200. Kalau untuk MP drain harus 14 hari. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Di toko itu equipment yang shadow ya, yang tier 3 ungu, yang shadow itu udah murah. Coba kita cek, misal globe shadow. Kita cari shadow. Ini shadow untuk warrior atau paladin. Harga termurah 900, masih terjangkau kan, nggak mahal-mahal banget. Coba kita cek Baldur ya, Baldurnya udah berapa harganya. Gua nih sculpture mahal banget. Ini Baldur dijual 8 juta masih. Ya terjangkau lah. Pastiin duit pertama kalian itu kalian investasikan ke sana. Menurut gue sih, kalau gue bikin char baru gue bakal gitu. Kalau udah dapet MP drain sama HP drain itu udah nyaman sih. Pokoknya kalian mau AFK aja gak bakal ngurang. Duit kalian bakal nambah terus. Asal jangan monster yang terlalu sulit, yang selevelan aja, yang 1 skill 2 skill mati. Itu pasti untung. Oke, next gue mau bahas sedikit tentang enchant. Enchant ini kalau kalian lihat equipment gue itu udah plus 15, 14, yang ini plus 11 karena gagal. Nah, tapi hal penting di sini, di enchant sini, kalian tuh harus naik minimal ke plus 10. Karena plus 10 itu tuh kayak set point gitu, kalian nggak bisa bakal lebih rendah lagi dari plus 10. Coba kita lihat. Nah, di sini gue coba ya. Ini masih event, tapi event ini scam. Tuh kan. Scam. Kita habisin aja tuh. 11, 12. Wow. Coba kita plus 14. Ya elah, cuma plus 13. Enggak loncat. Padahal kalau plus 14 itu beda jauh sama plus 13. Nanti gue jelasin bedanya apaan. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih caranya naik ke plus 10 padahal kalian belum satupun yang plus 10 misalnya gitu. Caranya gampang. Dari plus 1 ke plus 8 itu kalian pakai yang biasa. Kalian pakai tuh, ini bisa nggak deh? Nah, kalian pakai yang ini dari 1 sampai 8. Kemudian ketika udah di 8 ke 9 kalian ganti jadi yang ini. Jadi ini tuh perbedaannya dengan yang biasa. Ini kan ya blast. Yang blast ini bisa plus 1 sampai plus 3.
Kalau yang biasa itu sudah pasti +1 kalau berhasil. Jadi yang harus kita incer itu waktu ke +9 itu, dari 8 ke +9 itu, dia loncat langsung ke +10. Untuk ke +3 itu jarang ya, tapi untuk ke +10 langsung loncat 2 itu masih sering lah hitungannya. Kecuali sial kayak gue tadi kan. Kalau udah di +10 udah gampang lah. Tapi kalau berhasil tapi cuman +9, kalian ganti lagi jadi yang biasa, nggak usah kalian pakai yang blast. Ngabis-ngabisin aja. Toh di +10 ntar kita ke +13 itu pakai yang biasa semua, atau ke +14 pakai yang biasa. Berarti abis aja tuh, makanya gue pakai yang blast. Oke, selanjutnya setelah bahas enchant, ini kita bahas enchant transfer. Nah, jadi enchant transfer ini kalian tuh bisa ngirim plus dari equipment lama kalian ke equipment baru kalian. Di sini kan no item karena kita pakai, nggak boleh kita pakai, harus kita lepas dulu. Setelah kita unequip, dipastikan jangan kita gembok. Nah, kali ini kan kita gembok, kita lepas gemboknya. Kemudian kita cek lagi. Setelah nggak digembok, kita cek modify enchant transfer. Tuh kan ada sekarang. Buat kalian yang nggak paham nih, gua jelasin sederhananya. Jadi sebenarnya kita tuh cukup bayar pakai gold dengan lunarium untuk mentransfer enchant ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini jadinya entar kalau kalian nggak pakai burning water, bisa kalian lihat di situ kan bisa jadi +9 sampai +12. Nah, kalau jadi +9 rugi banget karena titik poin tadi kan +10. Makanya kalau kalian nggak punya +14, makanya gue tadi bilang kan +14 itu penting banget. Beda jauh dengan +13. Karena kalau ini +14, kita tanpa burning water, paling rendah pun kita jadi +10, kita udah ada di titik aman. Karena buat nerobos ke +10 ini susah. Nah, sedangkan kalau kita cuma punya +13, kalau mau aman, kalau nggak mau rugi, kalian tekan tanda plus ini loh. Nah, ini minimalnya jadi +10. Tapi kalian butuh burning water 4 biji. Kan kita bahas dulu dari mana sih dapat burning water? Dari shop tentunya. Kita cek, gue lupa di mana. Nah, di sini di enchant burning water 1 bijinya 20 butterfly. 4 biji 80, ada yang butuh 5 biji 100 dan seterusnya. Jadi kalau bisa kalian tuh +14-in dulu ya kalau lagi gabut gitu kan. Apalagi ini lagi event. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Kita pasang dulu lagi glove gua, nanti lupa. Coba kita lihat lagi ada apa lagi yang mau kita bahas. Ini customize. Nah, customize ini gila ya nambahnya. Gede banget. Bisa kalian lihat di yang equipment cupu gini aja dari 597 bisa jadi 716 loh. Coba kita lihat senjata. Tuh. Darinya 2400 jadi 2900. Nambah 500. Bayangin nambah 500. Cuman pakai 400 red butterfly. Red butterfly kan gampang kita dapetin. Kebetulan gua nih belum gua customize ya. Ini sengaja nih gua mau customize di video ini, langsung aja kita customize. Jeng, gila nggak tuh? Gila Joy, lu lihat Joy, perbedaannya jauh banget kan? Nah, gimana sih kalian bisa customize? Ini udah ada tulisannya sebenarnya. First customize available for +10 atau lebih tinggi. Jadi kalian tuh harus +10 dulu baru nampil ntar gear kalian di fitur ini. Untuk customize kedua kalian harus +20. Tapi cuma Sultan doang yang bisa kayak gitu sih kayaknya. Nah, yang terakhir di kolom ini ada quality improvement. Nah, kalian bisa melakukan quality improvement ini. Nanti nama barang kalian itu jadi enhance ya, enhance Herald of Justice. Biaya ini mahal banget. Kalau gue pribadi mahalnya tuh di lunarium ini loh. Butuh 135 lunarium coba. Kalau whetstone ini bisa lah kalian craft dari beli beli barang-barang yang nggak laku yang warna kuning, terus kalian dismantle, bisa tuh, gampang lah, nggak sesusah lunarium. Kita lihat dulu dari mana dapat whetstone ya. Kita ke sini aja ke tempat craftnya. Nah, di sini. Di sini kan kalau kalian lihat ke bawah, di situ ada whetstone. Mana nih whetstone? Oh, bukan di sini, Lur. Salah. Kalian pergi ke sini.
Salah lagi, di mana ya? Lupa. Di sini anjing. Malu-maluin aja. Loh. Di Whetstone di mana cuy? 3 days later. Nah oke, jadi Whetstone itu ada di tempat kalian craft lunarium di bagian other. Whetstone ini bahannya bisa kalian dapat dari dismantle senjata ungu. Kemudian Whetstone sendiri bisa langsung didapat dari Lich chest dengan tiras chest ya dari Guild Raid. Oke, next Lunarium Orange, kalian udah tahu kan di mana dapatnya, di sini. Tuh, untuk yang free player ya. Kalau yang untuk player top up ya bisa beli langsung di shop. Oke, lanjut kita bahas apa lagi? Kita bahas option ya. Nah, ini sebenarnya di awal tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau kalian tipikal yang ngehit tanpa pet, kalau archer yang main karisma kan pet yang ngehit. Untuk kalian yang kalian ngehit sendiri, kalian tuh menurut gua enaknya pakai damage increase. Jadi damage increase itu ada di glove, di senjata, dan di semua aksesoris. Usahain dapetin ya, karena itu gede banget nambahnya. Nah, kemudian grand option ini kalian bisa nambahin option secara langsung dari batu yang kalian punya. Nah, gue biasanya kalau gue beli barang baru yang optionnya cuma satu, gue grand option batu-batu jelek biar optionnya jadi 4, baru gue roll, gue transmutation ya. Soalnya kalau cuma satu nggak worth it ya. Pokoknya kalian tuh grand option dulu baru transmutation, kecuali kalian udah punya batu yang bagus banget. Misalnya kalian udah ngantongin batu ini, kayak gue kasih lihat option stone senjata gue. Misal senjata nih, option stone ini gue udah punya crit rate 5%. Jadi kalau kalian udah punya satu yang udah pasti kalian pakai, kalian grand option sampai 3 aja, terus kalian transmutation sampai ketemu 3 yang bagus, dan yang keempat kalian pakein dari grand option lagi. Terus ini fusion, seperti yang kalian tahu ini ya, mengcombine option stone yang kalian punya, bisa dia naik grade-nya atau sama aja. Kita tes aja ya, common quality, jadi tetap sama. Nah ini naik, jadi bisa kalian lihat rate-nya segitu ya, nggak parah-parah banget. Kemudian dismantle, nah dismantle ini kan equipment bisa dijual di spesialis atau di dismantle. Kalau gua pasti dismantle karena barang-barangnya ini berguna. Kalau yang ini specialize, ini gue pakai ini yang ginian tuh. Ini gue beli di shop Gold and More setiap harinya. Gue kasih lihat dulu belinya di mana. Kalian beli di sini, shop Gold and More growth. Ini nih, kotak 2 ini setiap hari gue pasti beli. Ini yang udah sold out ini gue beli setiap hari. Oke, gue bingung mau bahas apa lagi. Kayaknya udah segini dulu aja. Kalau ada gua salah ngomong ya sorry, kalian koreksi aja. Kalau kalian mau nanya sesuatu ya langsung tanya aja. Bisa chat gua di in game kalau kalian satu server sama gua nih AS2, atau bisa kalian tanya di kolom komentar aja. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.